Wah, hantu Bali nih. Beli, bantu jelasin dong Beli. Nadanya langsung berubah jadi logat Bali ya? Oke deh, siap Beli. Nah, leak itu sering digambarkan dengan wujud yang menyeramkan dengan mata besar bergigi taring dengan perawakan yang tinggi berbulu. Lalu lidah yang menjulur panjang ya, ciri khasnya lah ya. Jujur guys, ini tuh serem tapi estetik ya. Estetik tapi itu hantu loh Beli. Iya juga sih, ya udah lanjut ya. Leak adalah makhluk jelmaan manusia yang mempelajari ilmu hitam dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Umumnya, leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak kerap kali mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Oleh sebab itu, warga Bali sering menjumpainya di sekitar pemakaman. Namun leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup nih guys. Contohnya wanita hamil sebagai tumbal untuk dihisap darah bayi yang ada di kandungannya. Di siang hari, leak akan berubah menjadi manusia seperti biasanya. Namun pada malam hari mereka akan mengubah dirinya menjadi leak untuk menjalankan aksi ritualnya. Dan mereka juga bisa berubah jadi hewan loh guys. Nah, ada 3 legenda yang paling melekat bahwa leak ini tuh ada 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nobita bukannya karakter utama Doraemon ya? Emang ada kisah apa lagi ya? Cuy, emang ada kisah lain dari Nobita? Ada guys, cuman agak miris aja sih. Ya udah cerita cepet. Ya udah masuk hidup punya cerita ya. Nah, nama Nobita ini diambil dari kisah nyata seorang murid yang berada di Jepang. Nobita memiliki penyakit schizophrenia, merupakan penyakit gangguan mental sehingga menimbulkan rasa halusinasi nih guys. Nah, karakter Doraemon di filmnya ternyata itu juga bagian dari halusinasi Nobita nih guys. Sehingga ia sering diolok-olok oleh temannya, khususnya sih di sekolah. Maka di filmnya juga digambarkan kan Nobita itu sering dibully oleh Giant dan Suneo. Akibat dari bulian tersebut, gangguan mental Nobita semakin parah nih guys, hingga ia tidak kuasa untuk menahannya. Pada akhirnya, di umur yang masih belia ya ini 16 tahun, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ya, intinya bunuh diri lah ya. Itulah yang membuat karakter Nobita ini tidak pernah tumbuh dewasa guys. Kok kartun zaman dulu kisahnya tragis-tragis ya? Cuy, gak mau cerita apa gitu? Nyerita apa ya? Ya apa aja lah. Horor juga boleh. Ya udah, masuk hidupnya cerita ya. Aku kutip cerita ini dari drama ojol.id di TikTok ya guys. Nah, awalnya ada bapak-bapak ojol yang mendapatkan orderan makanan malam-malam. Dan orderan tersebut ternyata dari salah satu rumah sakit. Bapak ojolnya sempat ketakutan karena ngebayangin lorong rumah sakit malam-malam. Plus di hari itu ternyata malam Jumat juga guys. Cuman karena bapak ojol ini seharian dapat 3 orderan, ya udah daripada sepi banget dia terpaksa ambil orderan makanan tersebut. Singkatnya bapak ojol itu sampai ke rumah sakit dan diarahkan oleh satpam untuk menuju front office-nya. Yang ternyata rumah sakit itu sepi banget guys. Nah, akhirnya datanglah perawat yang mukanya cakep tapi nggak seger katanya. Bapak ojol ini menyerahkan makanan tapi susternya malah jawab bahasa isyarat doang. Atau cuman bahasa tubuh aja lah. Akhirnya bapak ojol ini naruh makanannya terus pergi. Cuman karena penasaran bapak ojol ini tuh ngeliat lagi ke belakang. Dan ternyata si perawat ini bagian belakang tubuhnya itu penuh darah. Jangan-jangan sundel bolong. Bentar. Tapi dia bayar orderan makanannya pakai apa? Mungkin hantunya pakai Oppo? Pasar setan. Cuy, paham kok. Yudi punya cerita. Tuh udah diwakilin kok. Nah, oke. Jadi intinya pasar setan itu sama kayak pasar manusia aja. Cuman bedanya itu yang bertransaksi adalah jin. Jadi bukan manusia. Mau aku kasih contoh gak? Contohnya adalah pasar Dieng di Gunung Lawu. Nah, di mana mitosnya kalau kalian mendengar suara tapi tanpa ada manusia di sana, cari sumber suara tersebut. Dan kalau suaranya terdengar seperti menawarkan sesuatu, maka kalian harus melemparkan uang berapapun ke arah sumber suara dan ambil salah satu objek di sumber suara tersebut. Bisa daun, batu, tanah, atau genangan air. Ya layaknya bertransaksi pada umumnya lah guys. Tapi kalau misalkan kalian menghiraukan suara tersebut, nantinya katanya kalian akan kena sial, plus kalian akan disesatkan di pasar tersebut. Bang, beli HP saya. Yang jualan itu jin guys, bukan iblis. Wadaw. Gara-gara kemarin lu bahas masalah konspirasi Doraemon, gue jadi kepikiran lagi nih, ada lagi nggak sih selain itu? Ada lagi sih, dan ini tuh bisa dibilang kartun zaman kita guys. Ya udah masuk hidupnya cerita ya. Tahu film Scooby-Doo gak? Yah, bener banget, serial animasi televisi Amerika Serikat yang diproduksi untuk acara televisi Sabtu pagi. Ya jam tayang televisi anak-anak di AS lah ya intinya. Kalau di Indonesia kan kadang ada maghrib, ada juga pagi ya zaman dulu sih. Kalau sekarang aku nggak tahu nih. Cuman intinya ini tuh kan nyeritain tentang Scooby-Doo and the Gang yang memecahkan kasus tentang penangkapan hantu-hantu yang ternyata itu tuh pura-pura, intinya ya dia perampok pura-pura jadi hantu gitu kan. Singkatnya seperti itu. Nah, ternyata guys dikabarkan kalau si Shaggy ini tuh dia pecandu yang gitu tuh. Kalian ngerti lah ya, yang dilinting-linting kayak gitu. Hingga membuat akhirnya dia tuh kalau ngeliat Scooby-Doo itu dia bisa berhayal, dia bisa ngobrol Scooby-Doo-nya, bisa mecahin kasus. Padahal sebenarnya ya Scooby-Doo itu anjing biasa guys. Jangan bilang
bilang lagi kalau si Shaggy itu tuh lagi berhayal dan Scooby-Doo adalah hayalannya. Ini kok jadi banyak yang ngehayal sih? Bisa jadi sih, tapi ini kan namanya konspirasi, jadi gak usah ditanggapin serius ya.